wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Indallah isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Summa salatu wassalamu ala as'adi malukatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Wa qala aidan isma sita fa innaka mayyitun ahbib man sita fa innaka mufariquh i'mal ma sita fa innaka majziyun bi. Sadaqallahu nabi. Sahibul bait keluarga besar Bapak Ahmad Basni beserta istri mantan karyawan Nikomas yang sekarang beliaunya aktif di pendidikan. Pak Basni yaitu jadi pengawas ketepatan istri punya TK, wasilah istri punya TK di silaturahmi Pak Basni akhirnya nyambung ketemu di gubuk saya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di Kampung Binong. Kalau dengan Pak Haji Akib mau udah teman lama karena beliau ketua komite di Man Kragilan, saya wakil beliau di komite Man Kragilan, dan anak saya juga alumni Man Kragilan. Sekarang promosi baru wisuda kemarin tanggal 21 Juni di UPI Bandung. Nah, promosi kata Bapak Sultan, jangan jauh-jauh. Siap mas. Bapak wis kenal, mama wis kenal. Ya cocok. Tinggal diadu wanitiro. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dan saya termasuk di Nikomas tinggal sisanya Pak Kasbuan. Karena saya di Nikomas masuk pertama masjidnya baru satu. Ketua DKM-nya Pak Rahnat Suryadi sudah almarhum. Di Muhajirin 3 waktu itu Pak Niti, Ustadz Niti, Pak Niti. Jadi Pak Niti itu orang mana Pak Niti itu? Orang Jawa. Orang Jawa Pak Niti. Sama almarhum Pak Nanang. Oh, Pak Nanang, almarhum Pak Nanang itu teman Cikande. Almarhum Pak Nanang itu di Muhajirin 3. Cerita susahnya dulu khotbah ke Muhajirin 3, dari pos pertama itu jalan kaki, motor nggak boleh masuk ke kawasan. Itu dirintisnya itu setelahnya Mas Pur jadi ketua DKM. Setelahnya Mas Pur dari ketua DKM memperjuangkan khotib bisa masuk sampai ke lokasi. Saya bertahun-tahun dari pos 1 itu lari ke Muhajirin 3 itu lari. Bukan lewat jalan utama tapi lewat empang, mengelilingi empang itu. Jadi terobos perjuangan. Waktu itu masih sehat, kalau sekarang udah gak pernah sakit. Sekarang udah ngos-ngosan. Alhamdulillah teman-teman saya Ustadz Romli sudah almarhum. Pak Romli ini mudah-mudahan panjang umur. Waduh, ada Romli sampainya ini. Namanya Pak Romli itu pasaran. Mulai daripada tingkat RT sampai kepala kanwil. Kepala kanwil itu Pak Romli, kepala kanwil dulu yang di
Kanwil Provinsi Banten itu Pak Romli dari Tangerang. Jadi namanya Pak Romli itu berapa karung gitu, karungan. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dari ujung kulon sampai ujung wetan. Ini sekalipun sedikit, ini perwakilan dari ujung kulonnya itu dari Taman Ciruas. Ini Taman Ciruas, Ustadz Romarudin Ustadz Romli juga dari Ciruas. Pontang. Pontang. Pak Asep yang diwakili oleh istrinya, Anaknya. oleh anaknya. Waktu dulu saya ke rumah Pak Asep itu waktu sunatnya di beliau, sekarang taunya sudah gede. Waktu sunatnya tahun berapa itu Nasawet ini, Insya Allah. Kemudian perwakilan dari tengah, alhamdulillah ada Pak Haji Jembar, Mas Kohari, Bapak Heri Subroto, dan Pak Abdul Halim. Alhamdulillah dari ujung wetan yaitu Bapak Daman Huri, Pak Ustadz Dimas Kun, dan ketua yaitu Mas Rubianto, itu dari Tangerang semuanya. Alhamdulillah. Jadi dari Serang sampai ke Tangerang, wadahnya Waktasimu Paguyuban, apa itu Waktasimu? Wadah tali silaturahmi muhajirin. Dan orang-orang yang ada di Waktasimu itu kelompok-kelompok muhajirin beneran. Bukan saja pindah, apalagi minggat juga ada. Karena orang itu dari tempat yang lama pindah ke tempat yang baru, kalau semakin meningkat ibadahnya, itu adalah kelompok muhajirin. Kalau yang dari dulu sama saja pindah ke tempat yang baru, nggak ada perubahan, itu namanya pindah. Kalau yang dulu agak baikan pindah ke tempat yang baru malah rusak, itu minggat namanya. Mudah-mudahan kita tidak minggat, tidak pindah, tapi hijrah seperti hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, kumpul dari orang kafir Quraisy, pindah kumpul dengan orang orang Ansor, yaitu penduduk orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dalam wadah Waktasimu, kumpulan orang-orang yang hijrah dari yang dulu kurang baik menjadi baik. Alhamdulillah alumni muhajirin itu yang pindah profesi tadi sudah disebutkan oleh ketua. Ada yang dari pos air, ada yang pos sembako, ada kuli angkot, ada yang jadi pengacara. Siapa yang pengacara? Pak Yudi. Pengangguran tanpa acara. Udah jadi pengacara. Ada yang jadi DPR, yaitu Ustadz Mulyadi, mantan dari Nekomas, sekarang masih duduk di DPR, yaitu dari partai P3. Asli Wong Kragilan. Alhamdulillah. Jadi ada yang dari dosen, jadi dosen di Mastur, dosen di Serang. Jadi dulunya dari Jawa itu mayoritas tamatan SMP. Ada yang ikut sekolah di Nikomas. Alhamdulillah setelahnya sekolah di Nikomas, mereka sampai kuliah, sampai ada yang jadi dosen. Yang penting kemauan. Ada yang sekolahnya di muhajirin. Alhamdulillah pada jadi kiai, alumni Nikomas jadi kiai. Bukan ikiai, tapi kiai. Kalau ikiai itu sih ngomong ikiai. Boleh rono rene ora enek kiai ya si kiai lah. Ngajo aja berarti mana mrene ra kewonge si kiai lah. Siap Mas. Alhamdulillah. Ibu-ibu bapak sekalian yang kami muliakan, kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Indallah isna asara sahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Indallah, Allah mempunyai isna asyara sahron 12 bulan fi kitabillah yang tertulis di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, dikala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tadi, arba'atul hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Mana 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan? Yang 3 bulan bergandengan, mulai bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Yang 1 bulan misah, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu bulan yang Allah muliakan. Maka kalau ada orang yang ragu-ragu puasa bulan Rajab, nggak diperintahkan oleh Allah, tapi Rasul sangat memerintahkan. Afdhalus shaum ba'da syahri Ramadan as-shaumu suhurul Muharram. Puasa yang Allah muliakan selain bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang Allah muliakan. Bulan Zulhijjah kita diperintahkan puasa Sabtu sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa minimal tanggal 8, tanggal 9, yaitu puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Di bulan sekarang ini kita juga diperintahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi hari ini kayaknya nggak ada yang puasa, termasuk yang ngomong menghormati. Dari pagi sudah ada lele yang dimasak, ada lele yang digoreng, dan sebagainya. Kalau nggak bisa puasa 1 hari sampai tanggal 10, minimal tanggal 9, tanggal 10, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a dari angka 9, Tis'a, Asyura dari angka 10, Asyara. Orang Jawa ngomong Asyura itu nggak bisa, isone ngomong bulan Suro. Maka bulan Suro orang Jawa nggak berani hajatan. Karena apa? Karena bulan Suro ini Allah banyak menyelamatkan para nabi-nabi dan rasul, itu banyak diselamatkan oleh Allah, yaitu di bulan Muharram ini. Dan kita orang-orang Jawa dulu bulan Muharram mereka nggak berani hajatan karena semuanya pada wiridan, semuanya pada semedi, semuanya pada takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala usia kita bertambah, maka kita harus meningkatkan muqarabah, muhasabah, mujahadah, muahadah, dan muaqabah. Muqarabah kita tingkatkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus kita tingkatkan muqarabah kepada Allah lebih-lebih di bulan Muharram ini? Karena di bulan Muharram ini Allah banyak menyelamatkan Rasul. Pertama yang diselamatkan oleh Allah, diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam taubatnya bertahun-tahun bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah, yaitu di bulan ini. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan nun. Kalau Nabiullah Ibrahim, Nabi Allah Adam itu taubatnya Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau itu kita baca sangat tepat, karena kita termasuk orang yang zalim kepada anggota tubuh kita. Kita mendolimi mulut kita,
kita mendolimi tangan kita mendolimi kaki kita, dan kita mendolimi penglihatan kita. Karena tubuh-tubuh kita ini punya kewajibannya sudah menjalankan haknya, kadang-kadang kita nggak bisa memenuhi haknya. Kewajiban mata mengantarkan kita kemanapun kita kepingin melihat, tapi hak mata kepingin selalu melihat ayat-ayat suci Al-Quran, tapi haknya mata sering tidak kita penuhi. Tangan kita kewajibannya sudah menjalankan kewajiban, tapi haknya tangan kepingin selalu nolong orang, kepingin selalu meringankan beban orang. Kadang-kadang haknya tangan tidak kita penuhi. Haknya kaki kurang banyak kita penuhi, kewajibannya sudah melakukan kewajibannya. Haknya kaki kepingin setiap saat untuk ke masjid, setiap saat ke majelis taklim, setiap saat kemudian silaturahmi. Maka kalau sekalian, orang yang dikatakan hubud dunya, orang yang senang kepada dunia, itu bukan berarti orang yang hartanya banyak mereka hubud dunya. Orang yang hartanya sedikit dikatakan bukan hubud dunya. Sekalipun hartanya banyak, mereka tidak termasuk orang hubud dunya kalau pertama sholatnya tepat waktu. Itu sekalipun hartanya banyak, mereka nggak termasuk hubud dunya. Sekalipun hanya duit pancing doang, tapi gara-gara pancing sholatnya mundur-mundur, itu berarti orang termasuk hubud dunya. Sekalipun hanya duit walesan doang, di pemancingan doang dan sebagainya. Yang kedua, orang sekalipun hartanya banyak, kalau mereka masih selalu ke majelis taklim, itu bukan termasuk orang hubud dunya. Sekalipun hartanya sedikit tapi gak mau ke majelis taklim, itu termasuk orang yang hubud dunya. Yang ketiga, sekalipun hartanya banyak, mereka nggak termasuk hubud dunya kalau masih selalu silaturahmi. Maka tingkatkan ubudiyah kita tepat waktu, gunakan kita untuk selalu ke majelis taklim, gunakan kita untuk selalu silaturahmi. Sekalipun hartanya banyak, kita tidak termasuk orang yang hubud dunia. Buat sekalian yang kami muliakan, yang kedua tadi Nabi Yunus alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dari perut ikan Nun. Nabi Yunus di dalam ikan selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang berikutnya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kekejaman Fir'aun laknatullah, itu juga di bulan Muharram ini. Nabi Musa alaihissalam dikasih senjata oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun laknatullah, yaitu dengan ucapan Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini dari negara, dari Carenang. Carenang. Ya. Carenang satu negara. Satunya negara. Yang punya negara dalam negara. Nah, silakan. Mumpung kependak. Selamat. Itu negara itu pernah ada lurahnya
murid saya dari Nur Etakwa itu pernah kerja di Nikomas, mantan dari Nikomas, keluar dari Nikomas, nalon lurah jadi. Ada yang kenal siapa? Pak Sarja. Pak Sarja itu di Nikomasnya pernah di SPN, di Nikomasnya pernah di SPN, keluar dari Nikomas jadi lurah negara. Dulunya dari negara ke Tambak itu jalan kaki, baru naik mobil ke Cikande. Perjuangan waktu sekolah sanawiyah Bengeng. Bapak sekalian yang kami muliakan, yang berikutnya Nabi yang diselamatkan oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud dan para tentaranya sampai dibakar dan sebagainya, diselamatkan oleh Allah yaitu di bulan Muharram. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan dari kekejaman kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nyampe di Madinah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yaitu surat An-Nasr. Wahyu yang pertama turun di Madinah yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasulullah langsung paham ini perintah adalah perintah untuk bikin masjid. Dan kata Allah, idza jaa, tatkala kepingin didatangkan nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kepingin dibukakan rizki dari bumi dan dari langit, ya yadkhuluna fi dinillah, masuklah kalian ke rumah Allah. Sampai rumah Allah, fasabbih, perbanyak mensucikan Allah, yaitu dengan ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika, bihamdi, memuji rabbika pangeran kita dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfiruh, dan istighfar. Maka wiridan Jawa Timuran itu setiap sholat 5 waktu, setelahnya baca istighfar, baca la ilaha illallah wallahu akbar, kemudian baca Fatihah, Allahumma antas salam wa salam, baca Fatihah, langsung baca ayat kursi. Setelah ayat kursi baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru doa. Itu setiap sholat 5 waktu. Pindah ke Jawa Barat yaitu singkat, karena mengapa? Jawa Barat akeh wong kerja. Kalau wiridannya wakeh dan sebagainya, bil kerja sudah masuk. Akhirnya ngambil singkatnya sampai kepada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu ringkasan dari bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ya Allah, anta milikmu ya Allah, assalam, yang mensejahterakan kami itu milikmu, antas salam. Wa minka, datangnya darimu ya Allah, assalam, semua kesejahteraan yang ada di rumah kami ini semua datangnya darimu ya Allah. Wa ilaika, dan kepadamu ya Allah, ya'udu, akan kembali, satu persatu akan kembali. Ya'udu salam, semuanya yang bisa menjadikan kami satu persatu akan kembali kepada kalian ya Allah. Jadi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, itu bacaan kepasrahan kepada Allah. Milikmu, darimu, kepadamu akan kembali.
Kita bisa sejahtera karena adanya anggota badan yang lengkap. Kita bisa sejahtera karena Allah titipkan kepada kita ilmu. Kita bisa sejahtera karena Allah titipkan kepada kita materi. Kita bisa sejahtera karena Allah titipkan kepada kita suami dan istri. Kita bisa sejahtera karena Allah titipkan kepada kita anak, dan kita bisa sejahtera karena Allah titipkan kepada kita kedudukan ataupun jabatan. Tapi pesan daripada Sunan Kalijaga, gundul-gundul gemblengan, manggul-manggul wakul-kul gemblengan, wakul gelimpang, segone dadi salakar. Kalau nggak paham minta terjemahan sama Pak Sultan, insyaallah diterjemahkan sama Pak Sultan. Gundul itu kepala, pacul papate ojo ucul. Mana 4 ojo ucul? Mulut jangan lepas, penglihatan ojo lepas, tangan ojo lepas, sikil ojo lepas. Maka pacul papate ojo mudah ucul, diugemi. Rumah tangga karena mulutnya ucul, matane melotot, tangane main, maka rumah tangga akan jadi retak. Maka pesan Sunan Kalijaga, pacul papate ojo ucul. Wakul itu wadah rezeki. Apa wadah rezekinya? Pengawas wadah rezeki, guru wadah rezeki, DPR wadah rezeki, jualan sembako wadah rezeki, apapun, sopir angkot itu wadah rezeki. Itu tak kala apapun kedudukannya, ojo gumedhe, ojo sombong, ojo kumetak. Tak kala sombong gumedhe, wakuling gelintang, wadah nasi yang guling, nasi jadi selatar, nasinya nggak kemakan. Masuk KPK itu termasuk karena sombongnya, karena gumedenya, karena rakus, serakah dan sebagainya. Akhirnya wadahnya gelimpang, guling, nasinya jadi selatar, nggak bisa kemakan. Maka wadah wakul wadah rezeki itu jangan kita jadi sombong. Supaya wakulnya tetap terisi, maka syukuri apapun kedudukannya. Dan dinasihati yang berikutnya oleh Sunan Kalijaga, turi putih tak tandur neng kebon aku, mbok iro kembange opo. Turi tak tuturi, tak nasihati. Turi putih tak nasihati make kain kafan, mori putih, yaitu dinasihati dengan kematian. Tak tandur itu dimakamin, kebun agung itu tempat pemakaman. Tak siram mbok iro kembangnya apa, disiram bunga, selama bunga tadi belum garing, bunga tersebut masih membaca tasbih. Maka tatkala kita punya saudara yang sudah meninggal, upayakan di atas makam ada tanamannya, karena tanaman tersebut selalu membaca tasbih, yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Umat Muhammad yang selalu mendapat siksa dari Allah, ahli ibadah tapi masih disiksa, itu adalah ahli ibadah tapi kurang bisa jaga kencingnya. Jaga kencing itu paling repot loh sekalian. Apalagi sholatnya pakai celana, kencingnya sehari 3 kali pakai celana tersebut. Di antara satu kencing ada yang kena ke bawah atau kena tatkala cebok dan sebagainya. Maka saya salut tukang becak di Pasar Rawu itu selalu bawa sarung itu dilipat kecil di joknya.
Dan waktu sholat di musola, kolor itu pada numpuk di belakang, tak kolor di belakang, sholatnya pakai sarung. Kolor yang tadinya kencing berapa kali dan sebagainya itu dilepas dan sebagainya. Termasuk ibu-ibu tatkala punya bayi, bayinya kencing, main gendong saja, main gendong kena baju tembus ke kulit. Itu jarang seorang ibu yang mau sholat mandi dulu, padahal badannya kena kencing. Maka banyak umat Muhammad ini yang disiksa oleh Allah ahli ibadah karena kurang bisa jaga kencing. Rasul pernah lewat di makam, yang makam tersebut ahli ibadah tapi masih disiksa nangis. Akhirnya Rasulullah kasihan ngambil pelepah kurma dibacok, ditancapkan di atas makam. Selama pelepah kurma tadi belum garing, masih baca tasbih. Selama masih ada yang baca tasbih di atas makam, maka yang di makam tadi dibebaskan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di makam ada tanaman, jangan dicabutin, dirapiin, dipotongin dan sebagainya. Dan jangan bangga memakai keramik dan sebagainya. Lebih-lebih pakai keramik di tengah makam umum. Itu kalau hukum fikih yang kejam haram hukumnya. Mengapa haram? Karena menguasai yang bukan miliknya. Kok bukan miliknya, kok langsung dipasang keramik, berarti kita menguasai seumur-umur. Ya 2,5 meter ini, 2,5 meter kedalaman sampai ke bawah, itu berapa ini sebagainya. Maka yang punya rumah, terutama di perumahan, jangan mudah-mudah untuk menguasai got yang umum dipakai parkiran, akhirnya got tersebut mampet dan sebagainya. Akhirnya got itu kecil tapi kan sampai ke bawah dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu sejengkal tanah pun itu kedalamannya luar biasa. Pesan daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, silahkan kalian hidup semau kalian, tapi ketahuilah kematian senantiasa mengintai kalian. Berapa banyak karyawan Nikomas yang berangkat dari rumah pulang tinggal jenazah. Itu banyak berangkat kerja dari rumah ke Nikomas. Ada yang lagi kerja di Nikomas meninggal, juga ada. Itu perempuan kalau nggak salah, perempuan kena setrum listrik dan sebagainya. Itu kena dan sebagainya. Itu maka pesan Nabi Muhammad, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu kepada kita semuanya. Isma sita fa innaka mayyitun. Silahkan kalian hidup semau kalian, tapi kematian senantiasa mengintai kepada kalian. Ahbib man sita fa innaka mufariqu. Hai Muhammad, cintailah siapapun orangnya yang kalian cintai, tapi ketahuilah Muhammad, setiap orang yang kalian cintai akan meninggalkan kalian, atau justru kalian yang lebih dulu meninggalkan orang yang kalian cintai. Intinya cinta kepada selain Allah jangan melebihi cintanya kepada Allah. Cinta kepada Allah harus dinomorsatukan, karena cinta kepada Allah nggak akan meninggalkan kita dan kita nggak bakal ditinggalkan. Tapi cinta kepada selain Allah, mereka akan meninggalkan kita, atau kita yang lebih dulu meninggalkan mereka. Ikmal masyita fa innaka majzun bih. Ikmal masyita, hai Muhammad, amalkan apapun yang kalian amalkan, terserah kalian. Tapi ketahuilah, apapun yang kalian amalkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja apa yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan waktasimu ke depannya jamaahnya semakin bertambah, dan yang punya bujang mudah-mudahan cepat laku dapat jodoh, yang punya gadis mudah-mudahan cepat untuk mendapatkan lamaran.
Amin. Dan yang punya anak belum dapat kerja, mudah-mudahan cepat Allah berikan pekerjaan, penghasilan yang bisa untuk membebaskan dirinya dari minta orang tua. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sunanten Sultan menawi wonten perintah kintunipun atur mboten namung nyuwun bumi samudra penyasami mugia kita penyasami tansah rahayu widodo mboten wonten lir sambikala ing tembe. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.